Sehingga disitulah nanti sapi itu bisa diarahkan, belok kanan ditarik kanan, belok kiri itu. Namanya keluh. Harus masuk di kamus bahasa Indonesia nanti. Coba diterjemahkan apa? Belenggu di sini. Nah, ini kita temukan keluh. Jadi kalau ada orang ditanya satu ilmu lalu tidak menjawab, maka akan dikeluh. Mulutnya ditaruh besi. Yaumal kiamati, di hari kiamat, bilijamin, dengan keluh minarin, dari api. Maksudnya ini sebuah hukuman. Nah, sekarang ilmu apa di sini kan ditanyakan, apakah setiap ilmu? Para ulama menjelaskan bukan setiap ilmu. Tentunya adalah ilmu pertama adalah ilmu agama yang sifatnya ada hubungannya, yang sifatnya fardu. Dan fardu kewajiban. Nah, fardu atau kewajiban. Atau bukan ilmu agama tapi ada hubungannya dengan agama. Dia mengerti bukan ilmu agama tapi hubungannya dengan yang diperhatikan oleh agama. Agama memperhatikan apa sih? Memperhatikan akal, memperhatikan nyawa, memperhatikan tentang nasab, kehormatan. Maka jika ada orang bertanya, ini apa sih? Anda tahu bahasa ini bakal membahayakan otaknya atau nyawanya, Anda diem toh. Anda ini termasuk bagian orang yang berdosa. Lalu dia minum, glek-glek mati. Anda ikut bagian daripada dosa tersebut. Anda punya ilmunya. Hanya kebanyakan para ulama membawa ini kepada ilmu agama yang sifatnya fardu. Ada orang masuk Islam bertanya kepada Anda, tolong ajari aku sholat. Anda tahu sholat, Anda mau ngajari. Nah, ini yang akan dikasih keluh nanti di hari kiamat, di akhirat, keluh dari api. Ya masuk neraka maksudnya. Di surga nggak ada keluh dari api. Nah ini ditanya. Tapi kalau ditanya hal-hal yang sunnah tidak. Tentunya ini diarahkan, para ulama mengarahkan hal-hal yang wajib. Kalau sunnah, Anda ditanya tentang hal-hal sunnah. Lalu Anda belum bisa memberitahu atau tidak memberitahu, ya tidak mendapatkan keutamaan saja. Tapi ada sebagian ulama, lah ini kita, selagi Anda punya ilmu lalu Anda tidak sebarkan, maka dosa Anda bukan masalah sunnah atau bukan sunnah. Berarti Anda punya sifat jelek menyembunyikan ilmu. Intinya bahwa ini Imam dari hadis itu dikiring pertama tentang keutamaan ilmu, keutamaan orang menuntut ilmu, keutamaan orang berilmu. Yang terakhir adalah awas, hati-hati, kalau sudah punya ilmu kamu jangan nyimpen ilmumu. Belajar berapa tahun di pondok ya, berapa hadis yang kau hafal, hukum sudah ngerti, ilmu wudhu tahu, tapi kenapa pembantu di rumah tidak diajari wudhu, sholat? Uljima bilijamin minnar, akan dikasih keluh nanti, keluh dari api neraka, dari api. Masya Allah. Jadi maka siapapun tolong peduli kepada saudara-saudarinya yang memerlukan ilmunya. Biarpun mungkin kita sangat capek, kita sangat apapun, karena ketahuilah bahwa ketangkasan kita di dalam menyebarkan ilmu harus ada pada diri kita. Semangat nasrul ilmi, menyebarkan ilmu. Dan itulah pewaris para nabi, pewaris nabi, menyebarkan ilmu, tidak menyembuhkan ilmu, menyembunyikan ilmu. Mengucapkan maka mengatakan yang benar. Ini. Maka para santri-santri yang sudah mondok lama, hati-hati ya. Ini hukuman dari Allah, mengerikan ini. Masa mondok 6 tahun ngajar ilmu sholat saja nggak bisa, Anda ngapain di pondok? Saya sibuk bekerja. Memang hidup kerjamu 24 jam, nggak ada waktu nongkrong sebentar saja. Ambil musola kecil untuk ngajar sholat di sana. Kalau ditanya, hendaknya memberitahu dan tolong sabar. Jika Anda ditanya oleh seseorang tentang ilmu yang Anda tahu dan itu ada hubungannya dengan haram, maka Anda harus menjawabnya. Jangan menunda secapek apapun Anda. Karena khawatir Anda menunda memberitahu sesuatu yang haram lalu dilakukan oleh orang tersebut. Berarti Anda termasuk golongan orang yang menyembunyikan ilmu dan nanti akan mendapatkan keluh. Di mulutnya dipasang keluh dari api neraka. Wa fi riwayat Ibnu Majah, riwayat Ibnu Majah, riwayat Ibnu Majah, ma min rajulin yahfadu ilman fayaktumuhu illa ata yaumal qiyamati mulajjaman bilijamin min nar. Maknanya kurang lebih sama. Tidak ada seorang laki-laki yang menghafalkan ilmu, mengerti ilmu lalu menyembunyikannya.
Kalau yang kedua lebih umum sifatnya. Yang pertama di saat ditanya hadis pertama. Yang ini bukan. Dia nggak punya semangat untuk menyebarkan ilmu. Berarti dia akan membiarkan kemungkaran yang ada di kiri kanannya. Dia tahu itu nggak boleh tapi dia diam. Maka ini termasuk golongan orang yang nanti akan dihukum oleh Allah, mulutnya akan dikasih keluh dari api. Nah untuk ini keluh dari api sebagai hukuman, tandanya ya adalah orang yang tidak diridhoi, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Maka dari itu, mulai dari kita memahami pentingnya ilmu, kemudian keutamaan belajar ilmu, ayo belajar. Setelah punya ilmu, fahami. Kemudian setelah itu, bersemangatlah Anda untuk menyebarkan ilmu yang Anda ketahui tentunya. Selagi Anda tidak tahu, ya jangan dong. Kita itu akan diperintahkan wajib menyebarkan ilmu kepada siapa? Syaratnya ada dua ini. Menyebarkan sesuatu yang Anda ketahui kepada orang yang bisa Anda jangkau. Anda tidak akan ditanya orang di Amerika sana. Nah, itulah, jadi harus ada, wah ada orang di sana enggak? Jadi tentang apa yang Anda ketahui terhadap orang yang Anda bisa mampu menjangkau. Itu saja. Jadi ini yang wajib, yang harus. Adapun Anda harus pergi ke mana, ke tempat yang jauh di sana. Selagi di kiri kanan jika Anda masih kerjaan, Anda selesaikan di kiri kanan Anda. Baik, tadi ada katanya hadis yang terlewatkan. Hadis yang terlewatkan sebenarnya sama dengan hadis yang sebelumnya. Dari an ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud qala, beliau berkata, kalau Rasulullah SAW bersabda, ad-dalu 'alal khairi ka fa'ilihi. Ini motivasi bagi orang yang memberikan petunjuk. Kita hubungkan dengan hadis yang barusan saja. Ad-dalu 'alal khairi ka fa'ilihi, yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia seperti orang yang melakukannya. Maka pulanglah dari tempat ini menjadi penunjuk kepada kebaikan. Kalau Anda menunjukkan kepada orang, Pak, pergilah ke sana. Di sana ada masjid, ada majlis, ada tempat mulia. Lalu orang itu kok pergi ke tempat tersebut. Anda mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Makanya jangan sampai Anda ragu menyebarkan kebaikan. Kalau Anda nge-share, ketahuilah, jangan nge-share maksiat. Share sesuatu yang bermanfaat. Karena di saat Anda nge-share saja sudah dapat pahala, apakah orang itu bakal pergi atau tidak. Akhrajahu al-Bazzar wa sahahahu Ibnu Hibban. Bilafdhi man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi wa amili. Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Orang yang melakukan kebaikan tersebut mendapatkan pahala. Yang memberi petunjuk mendapatkan pahala. Bisa Anda bayangkan alangkah banyaknya orang yang ikut proyek di dalam mengajak kepada kebaikan. Dimulai dari ustadz yang ngajar, program orang bersama-sama mendirikan pondok pesantren misalnya. Lihat, karena di dalam pondok itu ngajak orang sholat, ngajak orang zikir, semua yang sholat ibadah itu mendapatkan pahala. Kita yang ikut dalam program kebersamaan ini mendapatkan pahala. Maka jangan ragu. Makanya ibadahnya orang cerdas itu seperti itu. Ibadah pribadi iya, sholat tahajud iya, menunjukkan ketulusan dengan Allah. Tapi ternyata yang dahsyat dia sepanjang ini, menjadikan orang sholat, menjadikan orang tahajud, menjadikan orang menjauhi kemungkaran. Ini adalah pahalanya luar biasa. Ad-dalu ala khairin. Berarti kita memberikan petunjuk. Ad-dal ala khairin di sini tidak harus orang alim ya. Yang memberikan petunjuk kepada kebaikan. Kebaikan sifatnya umum. Bukan ilmu, majelis ilmu. Kalau ustadz menunjukkan kepada ilmu. Kalau orang awam bisa saja menunjukkan kepada majelis ilmu. Anda tidak bisa ngajar. Tapi Anda bisa ngajak orang ke tempat belajar. Nah ini sama. Ad-dal, Anda memberikan petunjuk. Ala khairin, kepada tempat belajar. Maka Anda mendapatkan keutamaan. Yang Anda bawa menjadi seorang alim, Anda pun mendapatkan pahala segede orang itu. Makanya jadikan hidup Anda itu untuk ini. Itulah yang kami serukan di mana-mana. Agar kita menjadi orang kaya di akhirat. Dan agar dakwah itu berkembang, marak bersama-sama, kita pikul bersama. Ini tugas bersama. Baik, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. At-tarhibu an ta'allumil ilmi li ghairillahi ta'ala. Ini peringatan, ancaman bagi yang menuntut ilmu bukan karena Allah Ta'ala. Waduh, serem. Belajar bukan karena Allah. Karena itu untuk mendapatkan kekayaan, untuk mendapatkan dunia,
Nah, ini bagi para santri, hati-hati dalam menuntut ilmu. Yang perlu dibenahi terlebih dahulu adalah niat. Seperti yang diingatkan oleh Bang Bosari dalam kitab Bidayatul Hidayahnya, kita harus membenahi niat kita dulu di saat kita duduk di majelis seperti ini. Niat yang benar. Imam Haddad selalu mengingatkan wa alaika ya akhi bitajdidin niyyati wa tashihiha. Hendaknya kita itu memperbaharui niat. Kadang kita niatnya sudah benar, di tengah jalan tuh Anda niat menuntut ilmu karena Allah, sudah benar karena Allah, di tengah jalan Anda ngelihat gebiar. Ada ustadz terkenal, ustadz kok hidupnya enak, mewah, ustadz akhirnya wah mau saya menuntut ilmu biar saya jadi ustadz kayak begitu. Lah, rupanya dia menuntut ilmu bukan karena Allah kan, tapi ingin kemewahan. Lu anaknya kiai menuntut ilmu, apakah jaminan niatnya benar? Bapaknya nasihati salah, nak kamu menuntut ilmu harus ngafal Quran ini. Kenapa? Kamu harus duduk di kursi abah nanti. Ini kamu pengganti abah. Ini. Loh, rupanya hanya untuk menjaga kejayaan bapaknya, bukan karena Allah. Loh, hati-hati. Anaknya kiai menuntut ilmu niatnya salah. Jadi anaknya menuntut ilmu kebayang kursi bapaknya, sambil bayangin bapaknya mati gitu. Nah ini kan sudah niatnya nggak benar. Menuntut ilmu karena Allah. Ini biarpun seorang anak kiai, ustadz menyekolahkan anaknya bisa salah. Ustadznya rupanya menikmati pangkat anaknya, pangkat dirinya. Makomnya, majelisnya besar, jamaknya besar, sehingga menyiapkan generasi selanjutnya bukan karena Allah, untuk menjaga kelestarian mimbarnya yang gemerlap itu. Wah, sehingga anaknya setiap hari pikirannya menghafal Quran. Nanti aku akan ceramah, akan niru abah, akan ngaji niru abah, nanti aku di panggungnya abah. Wah, abah kemana-mana disanjung-sanjung orang. Wah, dia nutut jungkir balik nutut ilmunya, neraka. Hati-hati anaknya kiai. Waduh, serem. Niatmu yang benar, makom bapakmu bisa saja merusak dirimu. Hati-hati. Ya, terlena menuntut ilmu karena Allah. Ini hadis pertama Ali bin Abbas dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Anin Nabi dari baginda Nabi Muhammad SAW qala inna unasan min ummati, ada sekelompok orang dari umatku, sayatafaqqahuna fid dini, belajar. Yatafaqahu itu belajar ilmu agama, mulai ngapal Quran, belajar fikih, belajar tafsir, belajar ini. Wa yaqra'ul Qur'ana, dan dia pandai baca Al-Qur'an, punya ilmu Al-Qur'an punya. Kemudian wa yaquluna, tapi dia berkata, na'til umara, aku akan datang kepada pejabat-pejabat pemerintah. Mulai dari presiden, menteri, pokoknya pejabat-pejabat, saya akan datang ke mereka. Wa nusibu min dunyahum, kita akan dapatkan dunia mereka. Wa na'taziluhum bidinina, kemudian kami akan menjauh mereka dengan agama. Maksudnya apa? Ini niatnya sombong, pengen dekat dengan pejabat untuk mendapatkan kekayaannya. Alasannya apa? Yang bisa menjagaku agamaku aman. Wah, ini mulai sombong nih. Ya, dekat-dekat dengan pejabat. Nah, dia mencari dunia tadi. Biar pondoknya dibangun. Ayo hati-hati. Dunia loh ya, pondok itu jangan dianggap akhirat semuanya loh ya. Nah, kalau hanya gede-gedean pondok, gebiar namanya dunia. Hebat-hebatan, pondoknya paling besar, paling banyak santrinya. Ini bukan Allah lagi yang dicari, hanya kesombongan. Kesombongan. Dan ini ada orang dekat dengan pejabat pemerintah ternyata hanya untuk mengambil hartanya, kekayaan dunianya. Alasannya wa na'taziluhum bidinina, kami akan menjauh mereka dengan agama. Dengan maksudnya dengan agamaku aku aman, insyaallah aku bisa menjaga diri. Tapi dekat dengan mereka untuk mencari dunianya. Kata baginda Nabi, wala yakunu dzalika, enggak bisa begitu. Kalau sudah bercampur aduk dengan dunianya, ya rusak nanti. Wala yakunu dzalika, enggak bisa begitu. Dengan kesombongan begitu, saya akan dekat dengan mereka, akan ambil dunianya. Kemudian setelah itu akan aku jaga diriku dengan agamaku. Wah, repot. Digambarkan kama la yujtana minal qatadi illa syauk. Seperti halnya kalau pohon duri, ada pohon berduri, tidak akan kita petik kecuali ya durinya. Kalau kita sudah berurusan dengan pohon berduri, kita akan kena durinya. Kadzalik begitu juga la yujtana min qurbihim, tidak akan didapat dengan mendekat kepada mereka penguasa, pejabat. Kalau Ibnu Sabbah itu ahad ruwati, salah satu perawi hadis ini, ka'annahu yakni, maksudnya memberi makna
illa al-khotoya, kecuali kita akan salah-salah. Kalau dekat dengan mereka, mau mengambil kebaikan sisi baiknya, tidak, kamu justru akan dapatkan sisi tidak baiknya. Nah, ini perlu dijelaskan seperti apa sih? Duduk dengan, apakah benar tidak boleh duduk dengan pejabat pemerintah dan sebagainya? Oh, bukan begitu. Maksudnya dudukmu dengan mereka jangan sekali-kali melirik dunia yang akan mereka berikan. Kita boleh keluar masuk di sana, tapi saya tidak mengharapkan dunianya. Maka kami sampaikan kepada para pejabat pemerintah, para orang kaya, kalau Anda dekat sama kiai jangan Anda ngiming-ngimingi dunia, Anda merusak, hei para pejabat. Nggak perlu kalau biru, jangan Anda iming-imingi nanti tak bangunin pondok, nggak usah. Ustadznya goyah nanti, kebetulan pondoknya lagi banyak santrinya kurang lokal kan. Ini juga disamakan nanti dalam riwayat lain duduk dengan para orang kaya. Kalau seorang ustadz duduk dengan orang kaya hanya mengharapkan dunianya, terjerumus dia. Tapi kalau ada seorang alim duduk dengan seorang pejabat ingin membawa dia kepada kemuliaan bukan kepada dirinya, membawa dia kepada kemuliaan bukan kepada dirinya. Orang alim duduk dengan seorang pejabat ingin membawa dia kepada kemuliaan bukan kepada dirinya, maka menjadi benar. Kan katakan aku bisa makan tanpa kau beri apa-apa, tapi aku ingin hatimu wahai menteri, aku ingin hatimu wahai presiden, aku ingin hatimu wahai pejabat, aku ingin hatimu wahai orang kaya. Itu yang diinginkan. Kalau sudah cari dunia, lihat akan macam bahasa basi, berbohong, pura-pura, fatwa palsu, segala macam akan muncul itu semuanya. Dan nggak ada wibawa lagi setelah itu. Dan kita justru menjerumuskan pejabat, karena pejabat menjadi tidak hormat dengan ulama, karena ulama sendiri merengek. Sehingga suatu ketika ada ngomong, kasih aja 100 juta, diam tuh mulutnya. Loh, sampai ada seorang pejabat berani ngomong begitu, bukan karena pejabat yang jelek, karena ustadznya ini memang mencoreng nama ustadz. Tidak datang ke tempatnya pejabat kecuali cari duit. Ayo. Makanya dari mimbar yang mulia ini kami sampaikan, para pejabat, kalau Anda datang ke sini jangan pamer duit deh. Nggak usah nawar-nawarin duit ke Pondok Al-Bahjah. Supaya saya ini yang hati lemah nggak tergoda, mending nggak usah masuk ke sini kalau Anda pamer-pamer begitu. Tapi kalau Anda ingin datang ke sini, Buya, saya seorang menteri, saya ingin bangun pondok di mana? Oh ya, dari duit saya, dari kocek saya. Waduh, ayo bismillah. Bukan untuk saya. Nah, ini baru cocok. Orang kaya datang ke sini ingin mengajak bergabung membuat pondok pesantren, ayo kita sama-sama masuk surga. Ente menteri masuk surga, saya ikut ente. Tapi kalau sudah pamer, alhamdulillah aman di sini. Aman di sini, aman, tidak usah khawatir. Para jamaah, para menteri nggak ada yang nawar-nawarin di sini. Karena security-nya ketat nanti. Mau ngapain? Mau ngasih duit? Nggak, kita harus begitu. Karena memang Anda bisa makan tanpa harus itu semuanya. Apalagi kelas ustadz. Jangan sampai kita ini menjadikan hati mereka rusak. Mereka itu sebenarnya orang pengen baik. Menteri-menteri, orang-orang kaya. Kalau kita lihat, perhatikan, mereka juga pengen surga kok. Kalau Anda bilang, kau masuk neraka mau nggak mau kok. Cuman kadang dari pihak ustadz sendiri merendahkan keustadzannya di hadapan mereka, duduk dengan pejabat, duduk dengan orang kaya karena mengharap fulusnya. Sabdakan man tawadhu al-yughniyan lighinahu taba'alu thuluthati. 2/3 imannya hilang di saat merendah karena mengharapkan dunianya. Tapi kalau Anda seorang ustaz duduk dengan seorang kaya karena Anda, hei orang kaya, Anda harus menjadi orang kaya ahli surga. Wah, ini baru. Hei menteri, menteri ahli surga. Tidak usah Anda beri hadiah kepada saya, tapi cukup hadiah untuk baginda Nabi. Buatkan masjid, pesantren, dari duitmu, kocekmu, rizkimu, baru. Nah, ini yang harus kita hadirkan. Ulama-ulama seperti itu. Fatwanya kenceng nanti. Lembut tapi tegas. Ini Nabi menjelaskan, mengingatkan. Ada orang gaya begitu. Tanpa mohon maaf, Anda jangan menilai siapapun. Nggak boleh Anda menilai. Suudon kepada orang nggak boleh. Maksudnya kami Anda ini, para santri, para ustadz banyak ini, para ulama yang mendengar suara ini juga. Anda duduk dengan pejabat bukan dilarang. Tapi harus Anda kuatkan niat Anda. Anda duduk dengan mereka karena Anda ingin menghantarkan atau mengajak mereka masuk surga. Bukan Anda mengharapkan dunianya. Pejabat ngerti, biarpun beliau orang kaya juga ngerti. Kalau seandainya Anda datang kepadanya hanya mengharapkan dunianya, dia kecewa. Anda ini hanya mengharapkan dunia saya ya. Anda tidak menginginkan saya masuk surga.
Hati kecil yang ngomong begitu aja nggak menghormati sama ulama orang kaya itu. Karena orang kaya tahu ini ustadz ini datang ke saya hanya ngambil duit saya, bukan ngambil saya ke surga. Buktinya, ambil duit selesai. Hati kecil yang kalau ngomong begitu, wah ini orang hanya pakai duit saya saja, dikasih. Tapi yang merasa bahasanya dia akan diselamatkan, hei orang kaya, ayo bersama saya, selamat. Diajak bangun pondok, bangun masjid, ngurusi orang yang mengurusi umat Nabi Muhammad. Wah, dia semangat karena ngerti bahwasanya dia dibawa untuk kepada kebaikan kemuliaan. Dan itu harus dihadirkan. Para ustadz. Makanya bukan berarti kita dilarang duduk sama presiden, sama pejabat, oh enggak. Tapi pastikan jika Anda duduk dengan orang kaya, duduk dengan pejabat, itu Anda tidak mengharap sepeser pun dari yang dilakukan mereka. Kalau ternyata mereka beri hadiah dan sebagainya, tabadulul hadaya, bertukar menukar hadiah, hal yang wajar saja, tapi jangan ada di hati Anda. Untuk Anda bebaskan. Bahkan Anda, ikatan Anda dengan mereka, coba jangan berikan ke saya. Kalau berikan masjid, fakir miskin, oke. Jangan ke kocek saya, jangan ke saya. Ya, seperti itu. Ya, yang jujur dengan Allah juga, jangan kasih saya, tapi ngirim nomor rekening pribadi. Wah, halus banget kita. Masya Allah. Apalagi kalangan ustadz tuh cara mintanya halus juga. Allah, Masya Allah, ya Allah. Pak Menteri, Pak Gubernur, Pak Haji, Masya Allah. Tadi kesini AC mobil mati, ya Allah, panas. Maksudnya minta diganti mobil ya, ya. Ustadz ini ustadz model apa gitu tuh. Ngeluh ya Allah, mobilnya miring-miring, supirnya kayak stang yang nggak kenceng mobilnya. Mobil tahun berapa itu ya Allah? Untuk dakwah ini, bos, alangkah besarnya pahalanya kalau orang ganti mobil ini depan orang kaya ini, maksudnya tak. Oh cantik, oh ustadz mah pinter ngomong, hati-hati. Maksudnya ini membenahi niat. Imam Haddad wanti-wanti tentang niat. Bisa berubah loh ya. Kalau ternyata Anda orang kaya, atau Anda punya guru di kampung dan sebagainya, Anda berikan hadiah sah-sah saja, tanda cinta Anda kepada guru Anda. Coba nasihat kepada para ustadz, jangan mengharap. Ini duduk dengan menteri, duduk pejabat, jangan mengharap. Itu merusak hati Anda. Sampai suatu ketika ada yang ngomong, keceplos, kedengaran bahasanya, sudah kasih serat berapa ratus juta, diam tuh. Waduh. Jadi ada seorang ustadz telah yakbir suara, menegakkan kebenaran, sudah lempar 200 juta juga, diam mulutnya. Jadi betul-betul direndahkan mulutnya ustadz. Ya gara-gara ustadznya sendiri mungkin biasa dibeli dengan seperti itu. Nah ini. Lanjutan hadisnya, wan Abi Barzah al-Aslami, dari Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau kata, qala Rasulullah bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al. Tidak akan berbijak dan berubah, berganti, berpindah. Maksudnya enggak boleh kemana-mana dulu. Seseorang, jadi biasanya orang tidak boleh kemana-mana, kakinya tidak boleh bergerak kemanapun. Maksudnya nggak boleh kemana-mana seorang di hari kiamat, hatta yus'al, kecuali tiga. Ditanya tentang beberapa hal, 4 hal. Pertama, an umrihi fi ma'afnah. Umurmu. Kau dikasih umur berapa tahun oleh Allah? Kau gunakan untuk apa umurmu? Umur yang panjang, yang dihitung dimulai saat kita akil balik, wanita haid, setelah umur 9 tahun atau keluar mani, laki-laki juga demikian. Lalu dihitung kau apain, kau gunakan untuk apa umurmu? 24 jam. Kau pakai tidur 4 jam. Selebihnya 20 jam. Kau gunakan apa? Kerja ya halal dapat pahala. Selebihnya kau untuk apa? Sampai ternyata ada 5 menit untuk berbuat dosa, dicatat di situ, ditanya. Dari 24 jam 5 menit berbuat dosa, 5 menit buat dosa. Ditanya. Dan harus diberesi. Kalau tidak beres, neraka dulu. Kan serem. Wa an ilmihi. Makanya bagaimana kalau kita punya dosa-dosa masa lalu seperti apa? Kita ingin nanti kalau ditanya oleh Allah tuh nggak ada lagi beban. Ya nanti ada pintunya, babnya lain, nanti akan disebutkan babnya tobat. Kalau saya menyadari Allah umur kita itu sebanyak ini, banyak dosa umur. Ya Allah di SMA nggak jelas, sholat saya nggak jelas, puasa nggak jelas, pergaulan nggak jelas. Waktu kuliah mulai sadar. Setelah nikah belum benar-benar. Tua sekarang sudah pensiun baru sadar ngaji. Ya masih lumayan. Masih lumayan, tinggal banyak istighfar, tobat.
Nah, ini ada, kalau sudah tobat nanti diampuni oleh Allah. Artinya akan ditanya, kalau tidak tobat, tobat sendiri menghapus. Kalau tidak pernah bertobat sepanjang hidupnya, berarti catatan dosa-dosa ini akan terus tampak nanti. Tampak mula-mula di alam barzah, di padang mahsyar, nyebrang sirat membebani diri yang kecebur ke neraka jahanam. Maka sepanjang ngitung-ngitung, umurku itu untuk apa? Anda harus bisa mengingat dosa-dosa, lalu ngadu kepada Allah dengan derai air mata, dengan penyesalan yang dalam. Sungguh Allah Maha Pengampun sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang hamba. Pengampunan Allah lebih agung, dengan catatan Anda tidak menunda-nunda tobat. Gak usah, nanti aja deh saya mau tobat kalau tua. Kalau tua, belum tua mati mau apa? Jangan bilang ntar aja kalau tua. Kemudian wa an malihi wa an ilmihi fima fa'ala fih. Yang punya ilmu akan ditanya, kau punya ilmu kau apakan? Ayo, kau sampaikan yang lain atau tidak? Kau ajarkan atau tidak? Kamu bisa ilmu sholat, tetanggamu tak sholat nggak kau ajari. Nah, ilmu akan ditanyakan. Tapi juga jangan seperti menjadi orang yang wah, daripada punya ilmu nanti masuk neraka, mending saya jadi orang bodoh saja. Wah, ini kan sebelum bodoh ternyata sudah bodoh itu. Nah, ini alasan pemalas. Wah, mending saya bodoh aja lah. Bodoh sendiri Anda nggak banyak tahu tentang apa-apa, Anda dibodoh-bodohin sama orang. Ya karena bodoh dicemburin neraka mau. Kalau nama bodoh ya, kok mau bodoh ya? Ya jangan mau bodoh. Jangan berkata mending bodoh saja deh daripada punya ilmu masuk neraka. Kalau kita bodoh, kita gampang dimasukin ke neraka sama orang. Gampang dijerumuskan. Lebih bahaya lagi, lebih serem lagi. Yang belum, maka kita harus naik pangkat daripada bodoh menjadi tahu mana neraka, mana surga. Tinggal ditingkat lagi, itu loh jalan surga. Kau titi, jangan niti jalan neraka, kan gitu. Masa? Ibaratnya Pak, daripada saya mau pergi ke sebuah tempat. Kalau saya punya mata ngelihat, kemudian salah, pasti saya dimarah-marahin. Mending saya buta aja deh. Kebuta kan nggak bisa jalan lah, nggak bisa nyampe kan begitu. Ini kan nggak ada orang ngomong begitu, mending saya buta aja deh, biar saya nggak disalahin gara-gara salah jalan nanti, kan begitu. Ya pengennya cepet. Ya mungkin kalau lebih kuyonnya ini sudah janjian sama istrinya begitu. Nah, janjian sama istrinya, sudah dikasih apa kalau zaman sekarang itu apa namanya? Biar tahu lokasi namanya apa? Sherlock ya? Sherlock begitu, sudah tahu istrinya nunggu abang, jangan terlambat loh ya bang. Ya. Kira-kira kalau Anda cinta sama istri, mending tidak usah tak buka Sherlocknya daripada saya nanti dimarah istri saya. Biar nanti kalau saya telat nggak apa-apa, karena saya nggak buka Sherlock. Coba Anda berani gitu? Ya nggak ada. Marah, kenapa kau buka kan begitu ya? Akhirnya berakhir malah ya, kenapa kau tidak mau belajar sehingga kau kecebur neraka? Digituin nanti. Jadi ya pasti, apalagi dia sayang sama istrinya, cinta sama istrinya, kangen sama istrinya. Sherlock diperhatikan dengan benar. So apa HP-nya mati, dicas dulu ya Allah. Nah itu loh orang sehat akalnya. Maka nggak akan ada orang ngomong daripada saya bodoh, daripada saya punya ilmu masuk neraka, mending saya bodoh saja. Nggak ada begitu. Kalau orang berpikir, ya, seperti gambarannya kayak itu. Wah, ilmumu untuk apa? Kau ajarkan atau tidak? Ya, belajarlah kemudian sampaikan pada siapapun. Kalau seandainya kesadaran akan makna ini marak, kehidupan ini menjadi baik, ilmu mudah tersebar ke sana sini, orang mudah mengingatkan, saling mengingatkan dalam kebaikan. Kemudian, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Untuk dunia dua kali ini, dari mana kau dapatkannya? Anda punya harta dari mana? Caramu benar atau tidak? Ini ditanya juga. Di sini nggak bisa jawab, sengsara juga. Saya habis dari nyolong ya Allah, wah kebukin. Riba ya Allah, nyungsep. Nah ini nyarinya pun ditanya ini. Kalau harta itu berat. Mungkin ada menjawab, alhamdulillah saya bertani, cocok tanam yang baik bisnis. Oh ya bagus. Terus setelah itu kau gunakan untuk apa? Untuk ini ya Allah, melakukan yang dosa haram. Biarpun ngambilnya benar, caranya mendapatkannya benar, tapi digunakan yang haram, neraka juga. Makanya dunia itu berat. Loh,
Ini sama dengan ilmu yang sebelumnya. Apakah gara-gara begini nanti Allah berkata, sudah saya pikir jadi orang melarat saja. Oh enggak gitu dong, salah. Masalah gara-gara begini kayak sebenarnya, wah mending jadi orang melarat saya ditanya. Enggak ada orang ngomong gitu, sama pengen cari duit. Ayo, mana ada pengen jadi orang melarat? Dan memang Nabi tidak mengajarkan melarat. Nabi mengajarkan jadilah kamu orang yang bisa mencukupi orang lain. Jangan cukup untuk diri sendiri. Ada orang yang kalau bisa menolong orang kita. Memang kita perlu bertawakal kepada Allah. Bertawakal kepada Allah perlu. Kita perlu sedikit cerdas. Jangan kadang-kadang ini juga, waduh kalau begitu mending jadi orang fakir aja deh. Nah, Nabi tidak mengajarkan kita untuk menjadi seorang fakir. Tapi Nabi mengajarkan jadi orang kuat dalam segalanya. Kuat ekonomi, kuat ini. Makanya harus punya jiwa. Semangat kita untuk berjaya, untuk sukses. Nah ini ada. Kita perlu membangun satu semangat berbagi, semangat membantu orang lain. Kalau ternyata nasibnya nasib fakir, ya itu lain cerita. Tapi tidak diniati jadi orang fakir. Kalau kita menemukan para ulama sufi dulu dengan baju yang compang-camping itu tidak sengaja ke pasar beli baju robek compang-camping, nggak ada. Memang beliau tidak punya dan tidak membiasakan dengan gebiar. Tapi nggak ada mencompang-campingkan diri, itu nggak ada. Kalau punya baju yang pantas, pakai baju yang pantas. Orang muslim harus tampak. Kalau memang saya tidak punya baju yang bagus, biasa saja, nggak merasa minder gitu. Karena orang muslim tak akan merasa berjaya, merasa mulia dengan keislamannya. Maka ini hadis begini kadang kalau dibawa seperti hati, wah mending saya orang fakir. Oh enggak, Anda harus berusaha dong, agar Anda paling tidak Anda tidak merepotkan orang lain. Tentunya mencari rezeki yang halal. Tawakal bagus, tapi tawakal itu adalah setelah usaha. Ada gambaran yang dikisahkan kan dalam sebuah cerita itu, ada ceritanya orang bertawakal. Ini lagi pergi dia mau cari duit, mau kerja. Rupanya dapat ilmu, tiba-tiba ada seekor burung. Burung itu terkapar, tidak mati, klepek gitu. Kayaknya lapar dia, pengen makan atau pengen minum atau bagaimana. Dilihat burung ini. Burung ini dia, orang yang mau keluar ini, burung ini kelaparan kayaknya, lemes banget. Dia meyakini pasti Allah Maha Kuasa. Coba kalau memang burung ini nanti ternyata bisa mendapat pertolongan dari Allah, saya harus lebih yakin saya mendapatkan pertolongan. Betul, sambil dilihat itu burung, tidak lama kemudian ada burung temannya datang, mendekati burung tersebut lalu bawa makanan, dikasihkan makanan. Setelah itu burung yang semula lemes itu menjadi berdiri. Akhirnya dua-duanya terbang. Akhirnya orang tadi kan sudahlah cukup kita tawakal. Ini burung saja tawakal beres, kenapa saya tidak? Dia pulang. Nah, hebat kan dia. Kayaknya hebat. Sebenarnya matanya sebelah ngelihatnya. Kan di situ ada dua gambar, ada burung, dua burung kan. Kenapa dia tidak milih jadi burung yang memberi pertolongan daripada yang ditolong? Ayo. Mestinya dia berpikir, wah ini ada burung yang ditolong, saya akan terus agar saya menjadi burung yang menolong, bukan yang ditolong. Ada mental ngerepotin orang lain. Ini mentalnya ngerepoti orang lain, itu juga tidak benar, bukan baik. Ini kalau sudah mental begitu, biarpun dia punya duit, pura-pura saja sama saudaranya, ya Allah kurang, padahal dia punya tabungan banyak. Gayanya desak, keluh kesah. Kalau kedatang reuni itu, mobilnya parkir jauh-jauh biar tidak kelihatan kalau pakai mobil. Takut dipinjemin duit sama temennya. Ini model-model orang begitu tak ada. Jadi bukan semangat untuk berbagi, bukan semangat menolong orang lain. Itu mental peminta-minta. Dia jadi apapun juga begitu. Tapi orang hebat adalah yang tampak dirinya itu adalah cukup dan tidak merengek apa yang di tangannya orang. Itu baru hebat. Bahkan begitu hebatnya orang begini itu namanya afif. Biarpun dia serba kekurangan, tapi tidak tampak kalau dia serba kekurangan. Dan sekarang itu punya duit saja pura-pura melarat, pura-pura ini dan sebagainya ya. Model-model seperti itu. Nah ini. Jadi kalau urusan harta, bukan berarti Anda harus jadi orang fakir. Akan tapi menjadilah orang pertama, paling tidak Anda tidak merepotkan orang lain. Tidak merepotkan artinya Anda bisa mencari sendiri, atau Anda membiasakan dengan kesederhanaan dalam hidup Anda. Jangan repoti orang lain. Ngerepoti ibu terus kadang-kadang, Masya Allah. Sudah punya anak 4, ngerepoti ibunya terus. Dikit Umi, tolong telepon saya. Umimu sudah dari kecil repot oleh kamu.
gendong kamu, mandiin kamu, nyekolahkan kamu, sekarang masih ngerepoti? Nggak malu? Ngerepoti saudaranya. Bahkan suatu ketika sering ada pertanyaan di sini, Bu ya. Saya punya kakak itu termasuk sukses, Bu ya. Dan kami itu adik-adiknya itu memang sudah sepakat selalu memberikan uang kepada ibu saya. Tapi selalu ibu saya itu duitnya setelah dikumpulin itu dari kami adik-adik, dari kami ini sama ibu saya dikatakan kakak saya yang paling kaya. Nah ini ada. Akhirnya menjadikan kerusak hatinya. Dan memang kakaknya selalu minta. Padahal kaya loh ya cukup. Itu mental begitu tuh, mental memperbudak orang lain. Nggak boleh begitu. Anda harus punya mental. Remeh minta ini tangannya orang. Jangan biasa minta-minta dengan bahasa yang halus pun. Kalau minta-minta bahasanya halus. Ustadz pun gaya minta-minta ada loh. Ustadz tuh paling pintar loh ya gaya minta-minta. Saya kali Ustadz. Pak Haji, Masya Allah cincinnya bagus banget. Insya Allah berkah-berkah. Wih, berkah-berkah. Kiai apa itu? Hati-hati model kiai-kiai gombal tuh. Nah ini meminta-minta itu mental. Tidak, Anda harus punya kemandirian. Oh keliling nanti itu jatah, apalagi anaknya kiai atau anaknya punya makom ini keliling di jatah Jawa Timur bulan ini, Jawa Tengah bulan ini, Jawa Barat keliling minta-minta. Bahasanya nggak minta assalamualaikum, masya Allah, uang bensin Pak Haji. Uang bensin kan 1 liter cukup? Nggak cukup. Jiwa peminta-minta. Ini apalagi biasanya oleh yang punya makom-makom. Pokoknya punya kebesaran atas nama, pokoknya atas nama hanya kiai, pokoknya atas nama nasabnya kiai. Wah, kan anaknya kiai kan muridnya banyak, bapaknya kan. Ini kalau muridnya Jawa Barat saja 1000, itu kan 1000 hari mau keliling. Oh, itu panen tuh setiap hari kasih. Biarpun ngasih 50.000 satu ditabung itu, masya Allah. Hati-hati, saya ingatkan begitu ada model-model keliling minta-minta. Oh, macam-macam bahasa mintanya. Sarung 50.000 jual 200.000. Yang biasa jual begitu itu Anda tuh nyiksa orang. 200.000 harganya, sarung 50.000. Berkah. Kadang-kadang nggak pinter, dikasih cincin dulu. Pak Haji cincin, bismillah ini berkah. Habis dikasih cincin, cincinnya harganya 15.000. Langsung, Haji. Model-model manusia begitu tuh. Jangan percaya gitu, ngerusak umat itu, ngerusak. Cincin di pasar 15.000, habis masuk dulu sedikit penghargaan, habis itu apa? Pak Haji. Yang biasa begitu tuh. Suka keliling minta-minta duit dengan begini, ngerusak umat itu. Sehingga orang tidak percaya dengan orang-orang mulia. Fima anfaqahu la. Kalau Anda sudah dapat rezeki, jadi orang kaya, setelah nyarinya benar, untuk apa? Ayo bergabung dong. Kita kan ada pondok pesantren dibangun di mana-mana. Ini orang berebut ini. Kalau kita suarakan bahwa pondok pesantren, sampai kita bingung terima. Ada ngasih tanahnya, lu ada bangunnya. Sudahlah bagi-bagi, ada yang bangun di atasnya. Ada bangun di atasnya, santri masuk, nggak ada yang ngasih makan. Anda kasih makan, ayo sama-sama. Mana rezeki Anda? Ayo. Kita sinergi, kita kerjasama dong, kita bareng-bareng dong. Seperti kita mudah duduk saat ini, kita ingin di surga tuh bareng-bareng. Anda masuk surga, saya ikut bersama Anda, gitu loh. Nggak usah mikir duit itu saya, nggak Anda. Ini bodoh, saya punya perjuangan, kita punya dakwah itu, ayo. Untuk Buya makannya apa? Alhamdulillah saya itu pakai sambal terasi sudah enak. Saya ajari kemarin ya. Terasi dibakar. Bakar pakai lilin. Terasi bakar aromanya satu kampung. Garam sedikit. Ya, gula sedikit sama terasi. Baru saya kasih tomat. Terong bakar. Nasi anget. Liwat Allah. Sudah. Itu Anda tidak usah ngirim macam-macam. Saya harus ngomong begitu, karena saya ngomong sesuatu ini saking orang baik-baik. Saya pernah ngomong saya senang kopi, dikirim kopi banyak, saya suruh mandi kopi. Saya senang ikan apa begitu, dikirimi. Pernah saya ngomong saya senang petis, pernah dengar? Banjir petis di rumah hari ini sudah ada. Wah ini masih makan petis toh ya, nggak ada nasinya, nggak enak. Nggak usah maksudnya. Kalau mau ngasih terong, kasih terong. Bolehlah, saya hobi terong, ayo kasih terong saya. Kalau Anda mau kirim terong ke saya, kasih terong ya. Anda kira-kira saja cukup berapa terong saya. Kalau yang lain-lain saya kurang suka. Karena takut di sini jadi mimbar cari terong nanti. Kalau terong mah saya boleh minta lah terong. Anda boleh kirim terong ke saya. Fima anfaqahu, digunakan untuk apa diinfakkan?
Ditinggal nggak nyusul itu, ditinggal nggak nyusul ternyata. Kecuali yang sudah kita kirim sebelum kita mati. Jangan pakai wasiat untuk anak. Nak, kalau abah nanti mati, tolong nak, rumah, ya, tanah yang di sana jual untuk bangun pondok. Tak taunya apa setelah bapaknya meninggal dunia, tanahnya ditawarkan harganya 3 miliar. Mikir itu anak, 3 miliar dikirim ke pondok. Akhirnya nggak dikeluarkan sama anaknya. Sekarang Anda yang masih hidup, jangan berbuat baik di saat Anda masih hidup. Anda harus jadi orang cerdas. Uang Anda yang Anda kumpulkan, Anda cari, ayo dibawa mati nanti. Kita seru kita bangun pondok pesantren. Kita ingin buat pondok pesantren di setiap kota, madrasah setiap kota, setiap kota. Kenapa? Pasti ada siswanya. Kalau pasti ada siswanya, berarti banyak orang yang belajar agama, insya Allah. Itu termasuk bentuk dakwah. Dan siapa yang beruntung? Anda. Kita semua bakal beruntung yang ikut andil dalam perjuangan itu. Maka fima anfaqahu. Untuk apa dia menginfakkan? Bagaimana cara menginfakkan hartanya? Sekarang tanyakan diri Anda, wahai para pemirsa dimanapun Anda berada. Kami siap untuk bersama-sama. Enggak, duit enggak masuk kocek saya, enggak ada. Al-Bahjah punya manajemen, enggak usah, enggak ada duit masuk kocek saya, enggak ada. Setiap tempat ada manajemennya, ada pengaturannya, ada di semua. Uang akan dilihat oleh semuanya. Enggak usah ragu. Biasanya orang-orang yang berduit itu kan paling pintar ngira, tahu alurnya duit. Anda bisa masuk dalam mengontrolnya. Itulah perjuangan dakwah kita. Kunwa'an jismihi fima ablah. Badanmu untuk apa? Waktu muda dulu dah. Jangan bilang waktu tua, sekarang kan sudah gak bisa ngapa-ngapain. Waktu muda dulu ngapain? Aduh, saya banyak dosa. Tobat kalau begitu. Sholat kurang, tobat kalau gitu. Tidak gunakan kebaikan. Nah, sebetulnya hadis ini untuk koreksi sebelum mati beneran nanti. Kalau ternyata sudah baik, syukurlah. Kalau belum baik, segera diperbaiki. Kalau sudah memang banyak dosa dilakukan, tobat. Supaya semuanya itu tidak tampak di saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi wa sahahahu, dan dikatakan hadis ini adalah hadis sahih. Hadis yang anggap sahih oleh Imam Tirmidzi. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini sedang ramai perdebatan tentang pewarna makanan alami karmin, yaitu pewarna makanan yang berasal dari ulat yang berwarna merah yang biasa hidup di kaktus. NU Jatim mengatakan bahwa pewarna karmin najis karena dibuat dari bangkai ulat. Namun MUI memberi fatwa halal dengan alasan ulat karmin memiliki darah yang tidak mengalir. Sebagaimana serangga jadi dihukumi halal. Pewarna karmin sendiri dan minuman atau kosmetik yang berwarna merah. Mohon nasihatnya, Bu ya. Di tengah perbedaan ini kami harus mengikuti yang mana? Terima kasih, Bu ya. Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa itu ada tanggung jawab di hadapan Allah. Sebetulnya sangat mudah jika ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Kalau kita ingin memilih fatwa itu atau kita ingin mengeluarkan fatwa itu, yang penting pertama keluarkan dirimu dari kepentingan hawa nafsumu sendiri. Maka di saat itulah nanti akan bisa mengeluarkan fatwa yang netral, fatwa yang benar, sesuai. Perbedaan ulama bukan saja urusan itu, banyak urusan-urusan yang lainnya. Maka di saat terjadi perbedaan pendapat, mana yang harus Anda pilih? Pokoknya keluarkan dari kepentingan hawa nafsumu, Anda akan bisa memilih yang tepat. Jika selagi itu perbedaan di antara para ulama. Adapun tadi disebut dengan istilah karmin atau pewarna yang diambil dari ada pengetahuan karmin, ada mengatakan dasarnya adalah dari betina kutu atau dari satu jenis kelelawar atau apa, pewarna. Jadi ada sub dasarnya dari itu untuk membuat pewarna. Bagaimana hukumnya? Tentunya kalau bicara hukum fikih luas ya. Makanya bisa saja kita mengatakan apa yang dikatakan oleh MUI ada sandarannya. Yang dikatakan oleh mana tadi? Dari Jawa Timur ya? Tentunya mereka juga berdasarkan ilmu. Jadi gini, kalau menurut mazhab kita Imam Syafi'i, ya, Syafi'i, kalau kita hanya berpegang mazhab Imam Syafi'i saja, kalau bangkai dikumpulkan dengan sengaja, seperti hasyarat, apakah bangkai yang biarpun dikatakan tidak mengalir darahnya, termasuk kayak lalat, itu kalau dikumpulkan dengan sengaja kemudian kita konsumsi juga tidak boleh. Bahkan kalau kita masukkan ke tempat dengan kesengajaan kita menjadi tidak boleh. Dalam mazhab Imam Syafi'i
ketat dalam hal ini. Cuman bicara tentang semacam hasyarat itu binatang-binatang kecil yang melata, ya termasuk seperti kutu dan sebagainya. Ini kalau kita kembalikan kepada perbedaan para ulama, berbeda-beda. Mazhab Syafi'i kalau sudah jadi bangkai ya tetap bangkai. Dimaafkan di air bukan berarti dimaafkan di makanan. Ini adalah mazhab Imam Syafi'i. Maka yang mengatakan karmin adalah najis dan tidak boleh dipakai sesuai mazhab Imam Syafi'i sangat benar. Dan tidak perlu disalahkan orang yang mengambil fatwa semacam ini. Akan tapi jika ada yang mulai melangkah kepada madhab lain, karena ini sudah di era global, yang dikatakan dunia ini seperti global village, seperti kampung kecil, orang madhab Maliki pun bisa bertanya kepada Ustadz Syafi'i yang ada di Indonesia, atau sudah mulai berbaur kita dengan fatwa-fatwa yang dari penjuru dunia, sehingga mungkin ada sebagian orang berfatwa mulai melebar menengok kepada madhab lain, seperti hasarat binatang-binatang melata seperti itu adalah termasuk bukan jenis sesuatu yang haram, bahkan bukan sesuatu yang najis pada akhirnya, bukan sesuatu yang najis. Kalau masalah hasyarat tidak najis dan mazhab Syafi'i juga ada, tapi tetap dimakan tidak boleh. Tapi yang mazhab kedua ini adalah khususnya mazhab Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Malik mengatakan adalah hasyarat itu asalkan waktu mengambilnya adalah dalam keadaan kita sengaja mematikannya sebelum jadi bangkai, maka itu bukan sesuatu yang haram lagi. Jadi madhab Imam Malik. Tapi madhab Imam Malik itu dalam irama masih menjelaskan dalam irama bahwasanya sengaja dimatikan. Jadi binatang-binatang, jadi madhab Imam Malik itu yang haram sangat sedikit. Babi dan sebagainya haram, anjing pun tidak dianggap, kodok tidak, ini kan madhab. Cuman caranya sebelum jadi bangkai, jadi dengan sengaja disembelih sesuai dengan karakter binatang, dimatikan begitu. Kalau ikut pendapat ini, oke lah, itu sengaja diambil kutu-kutu itu kemudian dimatikan dengan sengaja, maka dalam bab ini menurut mazhab Imam Malik tentunya bukan dianggap sebagai sesuatu yang terlarang. Anda hati-hati deh. Jika ada ternyata makanan yang mengandung itu, selagi di sampingnya ada makanan yang tidak mengandung, apa tadi, karmil atau gelatin atau itu, selagi tidak ada itu, maka Anda pilih yang tidak mengandung. Supaya Anda keluar dari perbedaan ini, supaya Anda lebih aman, hati Anda lebih tenang. Tapi karena ini dalam wilayah perbedaan ulama, Anda pun tidak boleh lalu menggempur sebuah perusahaan yang mengeluarkan makanan yang ada ininya. Berarti ada hasud barangkali Anda. Kalau nasihati iya, tapi kalau sampai memprovokasi, jangan beli di situ, jangan ini itu, loh, ini kan bukan keharaman yang mutlak yang tidak bisa ditawar. Sampai kita merusak sebuah perusahaan, barangkali kedengkian, kebencian. Ada perusahaan yang haram, jangan didekati ini dan sebagainya. Ini bukan daging babi yang disate, bukan. Ini ada satu keharaman yang sudah sangat jelas, makan riba, rebutan waris, ambil duit masjid, diam-diam duit pondok, itu ustadz ngambil duit pondok, diam, itu haramnya jelas. Nah, kalau hal-hal begini, mohon maaflah, jangan sampai terjadi pertikaian. Jadi pertikaian, maka memang paling tepat Anda ihtiyat. Selagi masih ada makanan yang tidak mengandung itu semua, Anda tidak usah berurusan dengan itu. Ada sebelahnya, kecuali tidak ada lagi itu. Ikut pendapat ini. Apakah ini babnya pelina? Oh enggak. Ulama punya hujjah, punya dasar-dasar yang kuat. Dasar yang kuat. Biarpun ada yang mengatakan sampai yang berhati-hati banget, terus mungkin yang diambil oleh Jawa Timur tadi, ada ijma seperti sebagian ulama mengatakan kutu itu adalah ijma, tidak boleh dimakan. Nah, ini adalah pendapat juga, ijma'nya pun apakah betul-betul ijma. Intinya bahwa di sini ada peluang di dalam mazhab Imam Malik, ada jumhur atau khusus mazhab Syafi'i seperti itu, yang diambil oleh Jawa Timur adalah bersandar kepada Syafi'i. Jangan dikatakan itu sebuah kebodohan. Anda berdasarkan ilmu, ingin berpegang dengan ilmu sah-sah saja. Ternyata yang sedikit melebar, tentunya ada hujahnya para ulama, kita hargai. Tapi secara pribadi kalau disodorkan dua makan, yang satu mengandung tadi karmin, yang satu tidak, saya akan mengambil yang tidak. Pun demikian saya nggak perlu lagu gembar-gembor lalu menghancurkan sebuah perusahaan yang menggunakan ini. Apalagi beliau ini karena khawatir masuk. Selagi ini bukan satu keharaman yang disepakati, jangan biasa kita membuat permusuhan di dalam hal-hal yang semacam ini. Bab ikhtiyat, hati-hati, sah-sah saja.
Jadi kalau bertanya Anda pribadi kami adalah tolong kalau ngasih hadiah kepada kami, tolonglah makanan jangan pakai pewarna-pewarna yang ada darah, ada dari itu semua, dari apa karmin tadi. Ya, cari yang nggak pakai pewarna ya singkong rebus itu aja. Itu aja. Jadi tolonglah sedikit luas, jangan biasa. Kalau di kalangan para asatid, para ulama sederhana. Cuman di kalangan orang awam kadang-kadang melihat kok begitu sih ulama. Nah, sebenarnya sederhana. Ini kan masalah sangat sederhana di perbedaan di antara para orang-orang mengerti. Saya ini Anda tidak perlu menyalahkan satu MUI ya. Satu MUI yang satu dari NU mana Jawa Timur ya. Semuanya punya dasar-dasar. Saya tidak perlu kita mengadu antara MUI dengan NU. Yang mengadu adalah fitnah dia. Ini adalah peluang ulama berbeda seperti itu. Kalau Anda pengen hati-hati ikuti Jawa Timur. Hati-hati, tapi tanpa harus Anda melarang, woi perusahaan itu haram, nggak boleh semuanya ini, nggak perlu seperti itu karena masih ada celah untuk itu semuanya. Yuk kita mandang semuanya dengan penuh kasih, tanpa ada permusuhan. Kalau Anda punya pendapat pun lihat, kita harus paham satu pendapat yang muttafaq alaih disepakati, apalagi ijma ulama, selagi bukan sedikit luas deh. Jangan sombong dengan sebuah pendapat. Yang sombong dengan sebuah pendapat menunjukkan bahasanya dia telah dikuasai oleh hawa nafsunya. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Semoga Buya dan seluruh alumni dan pesantren Al-Bajah ini dijaga oleh Allah Ta'ala dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Buya untuk bertanya mengenai seseorang yang rajin beribadah sunnah seperti bersedekah dan lain sebagainya, berderma dan lain sebagainya, akan tetapi hal-hal yang wajib tidak dikerjakan seperti sholat yang 5 waktunya tidak dikerjakan. Apakah ibadah-ibadah sunnah yang lain bisa diterima di sisi Allah Buya? Mohon pencerahannya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah juga pertanyaan yang menghantarkan kami untuk menyampaikan cara pandang. Anda kalau memandang seseorang, pandanglah dengan pandangan cara pandangnya baginda. Jika ada nilai kebaikan, katakan itu sebuah kebaikan. Kejelekan babnya beda. Jadi kalau ada orang bersedekah, berderma dan sebagainya, kemudian dia tidak sholat, jangan dihubung-hubungkan antara sholat dengan sedekah. Hanya karena kebencian kita, sedekah apaan itu tidak sholat. Beda. Sekarang bertanya, siapakah yang beragama dengan sempurna hari ini? Mungkin ada orang rajin sholat sedekah, tapi tidak sadar dia suka gunjing. Apakah lalu kita katakan, wah sholatmu tidak guna, kau gunjing dok. Jadi sedekahnya bisa diterima. Jadi tolong pandang, dia bersedekah. Kalau ingin membuat perbandingannya adalah begini perbandingannya. Ada orang sedekah tapi nggak sholat, sama orang nggak sholat nggak sedekah, pilih mana? Itu baru seandainya nyambung. Itu loh, jadi supaya hati kita lega. Gampang kita itu gampang mudah nilai orang dengan nilai negatifnya. Sholat apaan? Sedekah apaan? Sudah sedekah tapi nggak mau sholat. Rupanya dia pengurus masjid. Yang dikit-dikit hanya sholat. Bagus Anda ngajak sholat, tapi jangan lalu merendahkan orang bersedekah. Ya, seperti itu. Sholat, rajin sholat tapi nggak pakai jilbab. Dulu. Perbandingan bukan begitu. Ini Pak, kadang-kadang cara membandingkannya itu membandingkan licik. Mana lebih bagus? Pakai jilbab menutup aurat lalu tidak sholat? Menutup aurat lalu tidak sholat? Atau sholat tapi buka aurat? Ini kan orang fitnah, kurang ajar. Kalau ada orang tidak sholat, kemudian dia menutup aurat, alhamdulillah dia masih menutup aurat, biarpun belum sholat. Semoga besok jadi ahli sholat. Nah, ada satu lagi yang membuka aurat tapi rajin sholat. Ya Allah, dia memang buka aurat tapi alhamdulillah masih sholat. Semoga dengan sholatnya dia menutup aurat. Kenapa gitu aja kok susah? Kita sering gampang melihat orang dari sisi negatifnya karena kebusukan hati kita. Gak ada yang sempurna dalam beragama. Maka cara pandangnya adalah pandang sisi nilai positifnya, adapun sisi negatifnya kita mohonkan ampun kepada Allah dan kita ingatkan pelan-pelan. Dia sudah sedekah, Masya Allah, Subhanallah. Pak Haji sudah sedekahnya, Masya Allah, tingkatkan lagi. Pak Haji sedekah fakir miskin, sekarang sedekah lagi Pak Haji. Sedekah apa? Bangun masjid Pak Haji. Ntar dulu nih, ntar sholatnya nanti. Bangun masjid, tak tahu dia betul dia sedekah bangun masjid Pak Haji. Ayo Pak Haji, dimakmurkan masjidnya.
Oh, iya, sholat. Nggak usah sholat, nggak mau sholat dia. Oh, orang nggak sholat disuruh sholat marah dia. Suruh bangun masjid. Habis bangun masjid, masih bagus ya, enaknya Allah pasang AC lagi. Wallah Pak Haji enak. Sholat dia. Orang pinter tuh ngajak kebaikan tuh nggak kerasa orangnya. Tapi sebagian orang gitu, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, innalillah. Apa itu sedekah banyak tapi nggak sholat? Neraka, kata Buya, satu sholat yang Anda tinggalkan. Nama Buya di bawah. Neraka. Ini salah faham bawa nama saya. Jadi tolonglah, jadi pandai-pandai mandang orang. Jadi kalau ada orang punya 10 sisi, 10 cara hidup, 9-nya jelek semuanya, 1 baik, Anda bisa menyebut satunya di hadapan orang. Anggap bisa tetangga nggak pernah ke masjid, tetangga yang Masya Allah mungkin mabuk mungkin ini, tapi tetangga ini setiap ada pengajian, langsung gerbangnya dibuka untuk parkir motor dan sebagainya. Lalu kalau Anda ditanya orang, siapakah dia? Anda jangan ngomong, dia tetangga masjid nggak pernah sholat. Jangan. Dia tetangga masjid, kapan ada majelis langsung dibuka rumahnya untuk tamu. Itu saja selesai. Sehingga semua orang yang datang ke tempatnya dia senyum. Setelah senyum dia pengen datang ke majelis. Coba kalau kita katakan, oh itu tetangga masjid tidak pernah sholat. Dan akhirnya setiap orang lihat dia dengan pandangan cemberut. Dia biasanya punya pandangan ini ustadz baru ini, ustadz yang sok dakwah salah caranya ini. Wah, astagfirullahaladzim, la ilallah. Apa itu? Ambil orang dengan kelembutan, dengan keindahan. Ini adalah hikmah yang diajarkan Nabi SAW. Memang tidak sholat adalah ya, nggak benar, dosa. Tapi orang meninggalkan sholat itu bermacam-macam loh ya. Sepertinya tidak ada orang meninggalkan sholat karena nantang Allah, tidak ada. Mungkin karena tidak ngerti ilmu sholat yang gampang. Atau mungkin dia belum terbiasa dan sebagainya. Maka jangan serta-merta mengatakan, oh dia mau sedekah berarti kan kenal Allah dia. Sedekahnya ke masjid lagi, kenal Allah dia. Cuman mungkin dia belum belum punya ilmu sholat. Inilah akhlak, inilah adab, inilah hikmah. Wahai ustadz-ustadz muda yang selalu bersemangat dalam mengajak kepada kebaikan. Jangan salah, hikmahnya hilang. Ini saja, wallahu a'lam bishawab. Dengan siapa dan dari mana? Dengan hamba Allah dari Kuningan, Ustaz. Silahkan bisa bertanya langsung kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Izin bertanya Buya, bab ini apa? Salat Isyraq ya. Jadi saya masih ragu dalam menyikapi waktunya. Itu apakah salat Isyraq itu ada waktu khusus atau memang atau bagaimana, terbatas atau tidak waktunya? Karena kan kalau udah 6:30 itu udah masuk duha. Jadi saya ingin penjelasannya, Isyraq itu khusus waktu Isyraqnya ataukah boleh di waktu duha gitu. Dan yang kedua, boleh diganti dengan sholat yang ditinggalkan gitu, misalkan yang wajib mengganti dengan sholat qada gitu. Apakah itu boleh sebagai pengganti sholat Isyraq? Mungkin itu aja Buya pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sholat Isyraq, perbedaan di antara ulama sekelumit dari ulama, kecil sedikit. Kalaupun Anda ikuti boleh, tapi jangan tidak mengikuti yang gede. Maka kami himbau, ada segelintir ulama, tapi ulama mengatakan sholat Isyraq itu adalah sholat di saat matahari terbit. Kan ada dalam riwayat, man sholat fi masjid jama'atin wa yaqudu fi musallahu yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu. Ada orang sholat berjamaah di masjid lalu duduk di tempatnya, nggak kemana-mana, hatta tatlu'a asy-syamsu, sampai matahari terbit. Wa yusalli, ada fa'nya takib, kemudian melakukan sholat 2 rakaatain. 2 rakaat kana lahu ajrul hajjati la umrati tamata. Ini mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Di sini sebagian kecil ulama mengatakan ini namanya sholat Isyraq itu ya sini. Hatta tatla'ata atau tusyrik tatla'u syamsu kama qala Rasul. Jadi terbit matahari, sholat di saat terbit. Ini sekelumit ulama. Jadi waktu matahari terbit kita melakukan sholat namanya sholat Isyraq. Nah, bagi yang mengatakan ini boleh Anda mengikuti ini, sebagian kita menemukan juga sebagian ulama mengamalkan kalau terbit matahari dia sudah mengintai waktu terbit matahari. Setelah terbit langsung melakukan sholat 2 rakaat. Kemudian duduk sejenak 10-15 menit baru sholat duha. Nah, tapi kebanyakan ulama mengatakan bahwasanya yang namanya sholat Isyraq adalah sholat duha itu sendiri. Yaitu setelah matahari terbit
Anda jangan melakukan apa-apa, tunggu sejenak. Sekiranya matahari meninggi, kalau Anda melihat ufuk timur sana, matahari meninggi, kelihatannya tingginya matahari kan meninggalkan landasannya. Jika di bawahnya itu bisa diisi matahari lagi kurang lebihnya, berarti sudah masuk waktu duha. Kalau bahasa fikihnya qadru ramahin, setinggi tombak lah tombak ini. Jadi matahari sudah mulai meninggi waktu duha, berarti isyraq adalah waktu duha. Ya kalau Anda ingin mengambil pendapat yang sekelumit para ulama tadi, ya sah saja, tapi jangan tidak mengambil pendapat yang dua. Yang maksudnya apa? Sholat isyraq tok tapi nggak duhaan, itu aneh. Kalau memang Anda punya waktu, Anda mungkin Anda jatah, pokoknya habis sholat subuh itu saya hanya punya 2 rakaat saja. Ya sudahlah, duha aja, ada jangan isyraq. Anda pelit banget sudah pakai jatah sholat misalnya. Saya tidak mau sholat kecuali 2 rakaat. Ya jangan sholat isyraq. Tunggu aja setelah 10 menit, 15 menit sholat duha. Tapi kalau Anda masih punya waktu, boleh Anda melakukan sholat isyraq 2 rakaat, baru Anda tunggu sejenak, lalu lakukan sholat duha. Seperti itu. Jadi nggak usah bingung masalah ini. Dan adapun jika Anda memang tidak punya banyak waktu, hanya sekali saja, maka pilihlah pendapat yang mengatakan sholat isyraq itu adalah sholat duha. Itu saja. Ya, nggak usah bingung. Yang bingung biasanya, saya pernah suatu ketika duduk dengan guru kami, Syekh Halid Tohar Rayyan, tentang perbedaan tentang sholat duha berapa rakaat, 2 rakaat atau 8 rakaat. Beliau cerdas. Di saat kita mendebatkan 2 atau 8, beliau tanya, ya ibni, wahai anakku, anak mau tanya, ente sholatnya berapa rakaat? 2 rakaat. Ente sholatnya 2 ribut antara 2 dengan 8. Kalau ente sudah mencoba 8 baru nanti. Maksudnya jangan bicara tentang duha isyraq tapi nggak pernah duhaan gitulah. Ya sudahlah, Anda amalkan sholat duha, insyaallah bismillah Anda mendapatkan keutamaan, dapat pahala haji dan umrah insyaallah. Ini saja. Makanya dianjurkan bagi yang berada di masjid jangan keluar kalau bisa sampai waktu duha. Anda melakukan sholat duha bisa mendapatkan pahala haji dan umrah. Allahu a'lam bissawab. Buya Afwan, ada pertanyaan yang kedua tadi, Buya. Apakah yang wajib diganti kodok untuk pengganti sholat isyraq bisa, Buya? Jadi gini, kalau sholat isyraq itu kan karena terbit seperti sholat tahiyatul masjid dan sebagainya. Bagi Anda yang mengambil pendapat segelintir ulama tadi, maka sholat isyraq artinya Anda melakukan seperti tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid, Anda masuk masjid sholat, mengkodok sholat duhur, sah, jatuh menjadi sholat untuk tahiyatul masjid. Nah, karena sholat isyraq itu adalah termasuk sholat yang karena dihubungkan dengan terbitnya matahari, maka kalau Anda melakukan sholat fardu pun di tempat tersebut, maka bagi pendapat ini juga bisa menggantikan sholat penghormatan akan adanya waktu terbit matahari seperti sabdakan Nabi. Nah, cuma ya kalau kali ini adalah pendapat yang kami katakan sekelumit para ulama. Cuma jika Anda ngambil pendapat yang mengatakan sholat isyraq itu adalah sholat duha, nggak bisa. Sholat duha nggak bisa diganti dengan sholat qadha, karena sholat duha adalah sholat sunnah muakkadah yang dikukuhkan seperti qobliyah ba'diyah, seperti witir, pangkatnya tinggi mendekati sholat fardu. Jadi sholat yang pahalanya mendekati sholat fardu itu sholat qobliyah ba'diyah, sholat witir, sholat duha. Kayak sholat namanya sholat tasbih, termasuk isyraq untuk pendapat yang mengatakan ini pahalanya nggak bisa dibanding dengan sholat duha. Sholat duha pahalanya tinggi mendekati fardu. Maka karena ini adalah sunnah yang dikukuhkan, yang termasuk rawatib, yang punya waktu khusus, maka tidak boleh tidak cukup kita mengkodok. Misalnya saya punya utang waktu subuh saya kodok waktu duha, apakah bisa menjadi sholat duha? Nggak bisa. Tapi kalau Anda tahiyatul masjid, masuk ke masjid, Anda punya utang subuh, Anda sholat tahiyatul masjid, Anda sholat sholat subuh waktu masuk masjid, jadi tahiyatul masjid. Intinya apa? Anda masuk masjid, hendaknya Anda mulai dengan sholat. Tapi tetap kami himbau bahwasanya sholat isyraq itu adalah, ikutlah kebanyakan para ulama, sholat isyraq adalah sholat duha, maka jangan sampai Anda menggabungkan dengan sholat atau meniat fardu di waktu duha, lalu Anda katakan gugur duha Anda. Tidak, duha sendiri. Karena duha itu sholat yang bukan seperti sholat sunat mutlak dan yang lain. Ada makom sholat mutlak, itu adalah sholat tahiyatul masjid, sholat itu adalah mutlak. Niat umroh, sunat umroh itu mutlak, sholat safar mutlak. Hukumnya hukum mutlak, kapan saja bisa kita lakukan. Itu saja. Masya Allah, semoga Allah mudahkan kita untuk meningkatkan kebaikan dan memberikan keikhlasan. Allah alam bisawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Cirebon. Afwan dan salam ta'zim. Saya adalah muhibbinnya Buya. Sering ikut kajian Buya. Namun ada yang mengganjal di hati saya. Sehingga saya takut mengurangi kecintaan dan mahabbah saya ke Abuya. Dan yang paling saya takuti, hal itu bisa menghalangi keberkahan doa dan ilmu yang sudah saya dapat dari Buya. Sehingga saya memberanikan diri untuk bertanya dengan harapan rasa keganjalan itu tidak ada lagi di hati dan pikiran kami. Soal yang ditanya ketika kami ikut acara Maulid Akbar, kami melihat ada perbedaan dengan sesepuh di acara yang sama. Namun ada perbedaan yang mencolok baik dari segi jamuan makanan dan tempat atau karpet yang sesepuh pakai. Perbedaannya tampak jelas di kami, sehingga secara basyariah kemanusiaan kami merasa berkecil hati dan merasa dalam majlis itu ada kasta antara sesepuh yang punya uang dengan kami yang berbeda dari kalangan yang biasa. Mohon pencerahannya Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertama yang harus dipahami, sesepuh al-bahjah bukan orang-orang kaya. Salah yang mengatakan yang bisa jadi sepuh adalah orang kaya. Berarti Anda yang salah pandang kalau gitu. Yang jadi sesepuh al-bahjah adalah orang yang bersemangat untuk memikirkan pondok. Banyak kalau Anda tahu pas forum silaturahmi itu banyak orang nggak mampu juga. Bahkan yang punya utang ada belum beres-beres. Jadi salah kalau pandangan Anda. Loh, permasalahan kenapa Anda bergabung jadi sesepuh? Supaya dianggap sebagai sesepuh. Jadi, sesepuh nggak terbatas. Siapapun yang ingin menghibahkan waktunya, pikirannya, bukan duitnya. Jika punya duit tentu dengan duitnya. Dan memang kebetulan banyak mondar-mandir di sini sesepuh yang kebetulan yang kelihatan pakai yang punya duit. Memang kelihatan, tapi enggak, yang nggak punya duit juga banyak bersama mereka. Cuman kadang-kadang mungkin cara pandang kita hanya melihat yang berduit saja. Padahal yang punya duit yang datang ke sini itu temannya nggak punya duit loh ya. Berarti kita salah pandang kita. Yang datang para sesepuh yang punya duit yang datang ke sini, dia di kiri kanannya orang nggak punya duit. Sesepuh juga. Jadi harus dipahami, sesepuh al-bahjah bukan orang-orang kaya semuanya. Yang tidak kaya pun bisa jadi sepuh. Tapi harus paham makna sesepuh ini apa? Membiasakan waktunya, hidupnya untuk lebih banyak ngurusi santri, ngurusi pondok, ngurusi perjuangan. Jadi sering nongkrong sini, minum teh di sini, nggak harus orang punya duit. Coba Anda lihat. Kalau Anda melihat dari dekat. Kemudian tempat memang dipisah, memang kami menghimbau pemisahan itu agar para sesepuh itu bisa saling berkomunikasi, saling kenal. Tapi bukan pembedaan, bukan kasta, dan nggak ada pembedaan. Jadi kalau Anda tahun depan ingin bergabung dengan para sepuh, Anda aktif di sini, ya, biar tambah marak. Kalau seandainya semua jadi sepuh, ajib nih, nggak ada pagar itu masih. Ini karena apa? Sesepuh itu ada nggak ngerti, yang di Kalimantan nggak tahu sepuh. Jadi kalau sudah di situ saling lirik-lirik, oh ini ya yang dari Cianjur, ini dari ini ya. Jadi ada saling komunikasi. Oh, itu bukan orang kaya. Siapa bilang orang kaya semuanya? Oh enggak, ada yang berangkat sini beliin tiket sama yang lainnya kok itu. Jadi jangan sampai pandangan Anda salah. Oh ini orang kaya semua, kasta yang kaya bisa duduk di situ, enggak. Nah, kemudian masalah makanan lebih dan sebagainya, memang ada beberapa makanan yang didistribusikan, memang ada yang nyampe maksudnya gini. Di kalangan sepuh memang ada tambahan, bukan sepuh saja sebetulnya. Yang dekat pun juga mendapatkan, cuman keterbatasan makanan tambahan itu kadang nyampe, karena memang desainnya tahun ini kurang manis. Sesepuh di kanan, sepuh di bukan orang biasa, selain sepuh di atau di kiri kanan begitu loh, kurang lebihnya seperti itu, kiri dan kanan. Sehingga di saat makanan sampai ke sebelah hanya gara-gara pagar ini belum nyampe ke dia, mungkin terasa oh nyampe sana kasih makan enggak. Padahal kalau dia ngelewat di depannya juga sampai makan depannya, cuman nggak nyampe ke dia. Dan memang urusan makan memang ada dibedakan, itu biasanya sesepuh-sepuh kayak dari luar negeri dan sebagainya, karena belum biasa makan di sini maka kita arahkan ke tempat yang khusus ada. Dan saya pribadi, saya tidak makan bersama beliau-beliau, saya pasti makan dengan orang-orang. Coba, saya nggak makan dengan yang lainnya, saya makan bersama yang rame-rame di bawah. Coba aja, saya tidak pernah makan, hampir saya tidak pernah mau makan bersama ini, karena pasti saya waktu Maulid Akbar, saya pasti makan di mana-mana. Nah, saya sesepuh juga. Saya juga makan di mana-mana. Nah, ini adalah kalau memang ada kesalahan cara menyajikan, mungkin adab yang menyajikan, ke depan harus beradab yang menyajikan ya. Jangan sampai bikin kecemburuan yang semacam ini. Ini kami senang dengan penanya ini hal yang bagus ya. Tapi di sisi lain, ini adalah memang sebaiknya jangan juga kita membuat orang punya prasangka semacam itu.
Jadi kedepannya mungkin harus dievaluasi gimana cara mendistribusikan makanan yang cantik, yang cakep supaya tidak ada kesan perbedaan. Dan memang tidak ada pembedaan. Kami pribadi makanya adalah sama yang lainnya. Saya tidak langsung datang dalam yang ruangnya full AC untuk para masyayikh yang dari Syria, dari ini, saya tidak masuk ke situ. Dan kami nyusul sudah selesai makanannya, menemui mereka, beliau-beliau. Tapi kami makan dengan yang lainnya, bahkan kami keliling kadang-kadang makan di ujung sana, tidak tahu dengan siapa. Kami senang dengan mereka. Wah, lagi makanan kayak ingat di pondok rebutan begitu, jadi asik. Itu kebiasaan kami makannya seperti itu. Nah, tapi ini adalah dari sisi panitia, tolong ke depan memang perlu diperhatikan kesenjangan tidak boleh terjadi, semuanya sama. Anda bukan menjadi tamu saya hari itu, Anda tamunya Rasulullah. Kalau Anda hanya pengen makan semangka, Anda pikir nanti beli semangka sendiri. Itu aja, Anda usah. Makanya ini kalau Anda menghadiri majelis dimanapun, Anda jangan mikirkan di mana saya ditempatkan, aku disajikan apa, itu khawatir kekotoran hati Anda. Kalau memang ada yang disajikan, ada tidak, mungkin keterbatasan barangnya, ya, yang disajikan hanya teman dapat, saya nggak dapat, lalu Anda marah juga nggak boleh. Karena datang ke sini semua untuk mencari ridho Allah, mencari kecintaan kepada baginda Nabi SAW. Cuman kami tetap himbau kepada para panitia agar menjaga juga dalam ini. Tapi kami ingatkan, bukan di saat hadir di sini, dimanapun Anda hadir, selagi itu majelis ilmu, majelis baginda Nabi, Anda jangan mikir ditempatkan di mana. Mungkin Anda ustadz paling alim di situ, kok Anda tepat paling belakang. Anda sesuai di hadapan baginda Nabi, bukan di hadapan majelis. Anda sadari, kok usah mikir, ya Allah saya ustadz gede, tolong belakang tikerobek lagi, ya Allah dekat selokan, astagfirullah ini apa. Tidak usah begitu. Anda harus merasa Anda bersama Rasulullah SAW. Kalau Anda ternyata yang lain dapat makan, Anda enggak, saya sini enggak cari makan. Saya ini di luar kita jualan makanan, saya beli sana, nyumbang, ikut sedekah ke mereka. Jadi yang lapang kalau Anda menghadiri majelis dimanapun, hendaknya Anda lapang. Enggak perlu Anda mikirkan Anda kasih makan dan sebagainya. Bahkan kalau saya dengan anak-anak lagi pergi ke sebuah tempat, saya katakan, nah tolong yuk kita cari warung yang murah-murah deh, atau nasi bungkus dari rumah makan, sehingga masuk ke sana sudah kenyang, jadi kamu tidak tolah-toleh nanti. Bila tidak dapat kamu nyantai saja. Nah gitu. Jadi biasakan anak-anak kita kalau bisa lihat masuk itu udah jangan lapar-lapar amat lah. Nanti kalau lapar-lapar amat nunggu kapan makannya datang, giliran diambil orang marah lagi. Ya, ini gitu gak enak. Jadi kita perlu menata hati karena Anda menghadiri majelis Allah. Apapun bentuknya, tentu yang namanya manusia, kami yakin ini adalah betul ada kesalahan daripada tim mungkin di saat menyajikannya kurang santun atau bagaimana. Kami mohon maaf dan kami tidak ingin membeda-bedakan. Kalau permasalahannya ini, kenapa kok Anda tidak jadi sesuatu? Dan saya orang nggak mampu. Kalau ada orang merasa kerdil karena kefakirannya, dia bakal sombong di saat kaya. Dengar. Anda tidak boleh merasa minder karena Anda tidak mampu. Anda bisa berjuang dengan apapun yang Anda miliki kok. Sehingga ada orang gara-gara miskin larat itu langsung minder kemana-mana, nggak bisa. Wah ini bisa saja kalau orang nggak menjadi orang kaya bakal sombong dia itu. Anda mulia karena Islam, Anda karena dakwah, karena baginda Nabi. Nggak ada Islam minder-minder. Anda duduk dengan siapa saja bisa. Jangan sampai gara-gara miskin. Ini berarti Anda merasa terhinakan karena kemiskinan. Sementara orang miskin tidak harus hina. Berarti Anda sendiri yang merendahkan diri Anda. Seperti itu. Jadi yang merasa minder karena kemiskinannya, dia bakat sombong di saat dia kaya. Nah ini, makanya Anda tidak boleh merasa semacam itu. Kalaupun Anda memang orang tidak mampu, Anda bisa berjuang. Biarpun tidak disebut-sebut jadi sepuh. Tiba-tiba Anda beride bagaimana merapikan tempat sampah, mondok, dan sebagainya. Anda gitu sudah. Kembali kepada yang kami sampaikan semula, bahwasanya yang bisa jadi pejuang sesepuh di Al-Bahjah bukan orang-orang kaya saja. Anda fakir punya utang nyungsep pun boleh. Mungkin Anda punya keahlian yang bisa ditonjolkan dalam perjuangan dalam dakwah ini saja. Tapi tetap kami mohon maaf kepada siapapun, para tamu yang hadir pada waktu yang lalu, khusus yang merasa tidak nyaman hatinya karena pelayanan atau karena beberapa hal, kami mohon maaf. Akan tapi katailah, yang membalas nanti adalah Allah. Dan balasannya yang luar biasa adalah seperti kerinduan Anda akan disandingkan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mohon izin tanya Buya. Ada seorang adik ipar laki-laki, dia sakit patah tulang dan dia kalau suka ngamuk gitu, kalau pup ataupun pipis dia nggak pernah bilang. Sementara istrinya yang ngurus kan tidak bisa sendiri, harus dibantu semua. Nah bagaimana kakak ipar itu, apakah bisa bantu sementara terpaksa melihat
gitu ya. Mohon penjelasannya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus tahu kepentingan masalah menolong. Jadi menolong itu sesuai dengan kebutuhan. Ada seorang laki-laki mungkin sangat berhati-hati, tidak mau nyentuh perempuan, haram dan sebagainya. Tapi bisa menjadi kehati-hatiannya salah di saat melihat seorang perempuan kesenggol mobil terkapar, dia kejang begini, tidak mau minggirin karena astagfirullahaladzim, tidak boleh nyentuh. Anda ini salah, Anda gendong, Anda angkat, Anda pinggirkan. Babnya harus tahu kebutuhan itu seperti itu. Jadi kadang-kadang nih santri yang mahasyo bagus sih, cuman kok bablasan nggak mau nolong. Ya hanya muter, ya bingung, keliling dong. Anda dosa nggak boleh enggak. Ini Anda coba angkat, ketabrak mobil lagi, dia nanti Anda angkat cepet. Seperti itu ya. Jadi kalau memang Anda sebagai seorang wanita ternyata kakak ipar sakit yang laki-laki, kemudian kakak perempuan Anda itu tidak mampu, Anda boleh menolongnya. Tentu Anda sendiri harus tahu diri, batas-batas. Ya otomatis minta kepada kakak agar pandai-pandai menutup wilayah-wilayah yang tidak boleh dilihat, khususnya aurat besar. Kalau aurat yang lainnya masih ada peluang ikut madhab-madhab lain, tapi aurat besar mohon maaf, jalur depan, jalur belakang pastikan Anda tidak melihatnya. Nah, kalaupun ternyata harus, ya ada bisa, mustahil nggak bisa ditutup. Memang yang di mana sih tempatnya nggak bisa ditutup? Bisa dengan kain ditutup, dengan kalaupun harus dengan disirami, ada saja istrinya Anda yang memegang, istrinya yang menyentuh wilayah-wilayah tertentu tersebut. Ada upaya, tapi membantu tetap dianjurkan. Nah, tentunya terlebih dari itu adalah urusan hati pribadi Anda sendiri. Kalau ternyata di hati Anda sebagai seorang wanita misalnya, atau seorang adik tadi, kok ada sesuatu yang tidak beres dengan iparnya, maka menjauh. Karena khawatir menikmati di saat melihatnya. Kita tidak ngerti hatinya orang kan. Mungkin selama ini sudah pernah memperhatikan sebelumnya, mulai kotor hati, maka kalau seperti itu Anda menjauh. Anda minta tolong yang lain saja. Tapi kalau Anda normal, nggak ada masalah, nggak usah. Tapi kalau Anda kamu tidak mungkin sebelum kecelakaan sudah mulai kotor hati dan sebagainya, bisa jadi malah memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Itu adalah kebusukan jiwa, kebusukan hati. Semuanya perlu kejujuran. Kalau Anda normal, nggak ada masalah, Anda lakukan menolong kakak Anda. Kemudian tentunya harus Anda waspada, Anda pastikan tidak menyentuh jalur depan, jalur belakang, dan Anda tidak melihatnya. Dan memang dibutuhkan oleh kakak Anda. Kalau tidak dibutuhkan, cawe-cawe namanya sudah iseng lagi, itu haram. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Saya hamba Allah izin bertanya. Kalau emas kita yang sudah cukup nisabnya, tahun ini kita sudah bayar zakat, hingga sampai tahun berikutnya nisabnya tetap sama, apa kita wajib zakat yang kedua terhadap emasnya yang sudah kita bayar zakatnya di tahun sebelumnya? Terima kasih sebelumnya, Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakat uang, zakat emas itu setiap tahun. Jadi kalau Anda punya emas 5 on, 1 on berapa sih? 100 gram berapa? 1 on. 100 gram? Anda bisa ngitung beras. Jadi satu nisab itu kurang lebih 80 gram emas murni, 84. Kalau dikalikan hari ini emas murni itu 900 berapa, kurang lebih nisabnya adalah 77 juta. Kalau Anda punya uang sama emas, nilainya mencapai 70 juta rupiah di hari ini, tahun ini, bulan Maulid tahun 1445, atau Anda punya emas senilai bukan emasnya seberat, beratnya 84 gram, tapi emasnya bukan 24 karat, nggak masuk. Intinya emas Anda yang Anda miliki senilai emas 84 gram 24 karat. Lah, itu nisabnya, batas minimal. Kalau punya 100 gram, 200 gram tentu sangat masuk. Lah, tahun ini sudah kita zakati, maka tahun depan bagaimana? Karena sudah memenuhi syarat, tahun berikutnya adalah tetap sampai nisab dan butuh 1 tahun, maka keluarkan zakat lagi. Tahun berikutnya keluarkan zakat lagi, dan seterusnya. Jadi diulang-ulang, karena tahunnya berbeda. Nah, bukan zakat sekali, tahunnya berbeda. Kecuali zakat panenan dizakati sekali saja. Anda panen 5 ton, 10 ton padi ya, bukan beras, nggak ada panen beras, panen padi.
Baru dibagi beras nanti. Anda setelah panen padi, setelah Anda zakati di awal panen, setelah itu Anda timbun bertahun-tahun, maka Anda tidak wajib zakat panen lagi. Selesai kisahnya. Tapi kalau uang berputar begitu, terus setiap tahun wajib dizakati, wajib dizakati. Nah, seperti itu. Karena Anda masih kaya berarti, masih punya emas senilai itu atau punya uang senilai 80 gram. Jadi seperti itu, tetap dizakati setiap tahun. Yang berbeda dengan zakat panenan dan seterusnya ya. Insya Allah seperti itu. Semoga Anda menjadi ahli zakat semua. Nggak pernah nerima zakat sepanjang hidup, insya Allah. Bayar zakat berarti fulus, banyak duit, insya Allah. Wallah alam bisawab. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah wahid dan maha kasih. Engkau maha tahu tentang keadaan kami. Kami lemah, berikan kekuatan untuk berjuang, untuk mengabdi. Ya Allah, yang sakit berikan kesembuhan. Yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki halal berberkah. Ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami yang masih hidup, panjangkan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat. Yang telah mendahului kami, ampuni dan berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Anak-anak kami, ya Allah, keluarga kami, wujudkan keindahan dan berumah tangga kami dengan anak yang soleh, solehah yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, seperti Engkau pertemukan jasad kami saat ini, pertemukan hati kami dalam cinta karena-Mu. Jauhkan kami dari kebencian, kedengkian, dendam di antara kami. Ya Allah, jika ada orang menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, memfitnah kami, menggunjing kami mohon ya Allah, ampuni mereka, jangan hukum mereka ya Allah, karena mereka umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir adalah orang yang biasa dengan kehinaan, kemaksiatan, kami mohon mereka telah menghadiri tempat mulia, muliakan dengan pengampunan dan berikan bimbingan dan hidayah-Mu agar mereka meninggalkan kehinaan, keharaman, haram dalam rezekinya. Ya Allah, yang masih berurusan dengan riba, jauhkan dari riba. Ya Allah, yang rumah tangganya penuh dengan percekcokan, ganti dengan keindahan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Rahman ya Rahim, yang Kau berikan karunia kepada mereka rizki yang melimpah, jangan sampai mereka menjadi orang fakir nanti di akhirat ya Allah. Mudahkan mereka untuk bisa menggunakan rizkinya untuk kemuliaan, untuk kejayaan agama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon berikan kepada semua yang telah bersama kami, yang berjuang bersama kami, segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, kirimkan kepada kami pejuang-pejuang-Mu yang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu yang bisa berjuang di tempat ini. Dan kami mohon jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan, jauhkan kami dari zina dan muqaddimah zina. Ya Allah, ya Allah, maksiat dengan syahwat kami jauhkan, cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu, buka pintu halal untuk kami. Ya Allah, jika ada di antara kami yang pernah terpeleset dalam kehinaan zina, kami mohon berikan kesadaran kepada mereka dan ampuni mereka ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Tutup aib mereka di dunia sehingga dunia tidak terhinakan, dan tutup aib mereka di akhirat sehingga di akhirat tidak Kau hukum ya Allah. Dan buka pintu halal untuknya, dan jauhkan kami dari menggunjing berzina ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari merendahkan hamba-hamba-Mu yang masih berurusan dengan riba, dan berikan bimbingan kepada mereka ya Allah yang masih belum menutup aurat di antara umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jadikan mereka ya Allah menikmati di saat menutup aurat mereka. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam badan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf, untuk selalu wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi